Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azhara dengan NIM 2038007. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPS semester 6 Universitas Pasir Pengarayan. Adapun video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan materi teorisasi demokrasi dan demokratisasi masa kini. Teorisasi demokrasi dan demokratisasi masa kini. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. 1. Demokrasi menurut Schumpeter, tahun 1970-an. Demokrasi merupakan pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam individu-individu melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. 2. Menurut Harris Socket. Harris Socket menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. 3. Charles Costello. Dalam konteks kontemporer, demokrasi adalah suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Selanjutnya, demokratisasi menurut para ahli. Menurut Dahlan, seperti dikutip Ross, demokratisasi adalah proses bertahap evaluasi menuju satu sistem politik di mana setiap orang memperoleh hak-hak positif di bidang politik, ekonomi, dan sosial pada tahun 1995. Selanjutnya, syarat demokratisasi. 1. Kemauan rezim otoriter untuk mengambil inisiatif melakukan transisi menuju demokrasi. 2. Kemauan rezim otoriter untuk menerapkan transisi melalui transaksi. Kemudian, unsur demokratisasi. 1. Partisipasi efektif adalah ikut serta dalam perancangan sebuah kebijakan atau perancangan keputusan negara dengan syarat setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi aktif. 2. Persamaan suara. Setelah berpartisipasi aktif dalam perancangan keputusan, maka yang patut adalah persamaan suara, artinya tidak ada pilih kasih atau pandang bulu. 3. Pemahaman yang jelas. Kenapa hal ini menjadi unsur dalam demokrasi? Dibutuhkan pemahaman yang jelas dalam setiap watak anggota sehingga tidak ada kebijakan yang bercelah pada nantinya. 4. Pengawasan agenda. Sudah seharusnya setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dan hak serta kewajiban yang sama dalam mengawasi jalannya agenda sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. 5. Pencakupan orang dewasa. Orang dewasa, baik itu seluruhnya ataupun sebagian besar, haruslah memiliki hak kewarganegaraan penuh sehingga mampu diberikan kriteria lainnya. Berikut faktor umum adanya demokratisasi. 1. Faktor ekonomi. Karena adanya peningkatan pembangunan ekonomi bisa menyebabkan terjadinya transisi ke demokrasi, walaupun hanya dalam waktu 10 hingga 20 tahun saja. 2. Faktor sosial. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sosial atau faktor kesetaraan sosial. Adanya perbedaan status dan pendapatan pada masyarakat bisa mempengaruhi demokratisasi. Selanjutnya kita membahas faktor budaya. Ada beberapa pendapat bahwa beberapa kebudayaan lebih mudah menerima demokratisasi daripada kebudayaan lainnya. Biasanya budaya barat lebih terbuka tentang demokratisasi. Faktor yang keempat yaitu intervensi asing. Negara yang menganut sistem demokratisasi
merupakan negara yang sudah pernah mendapatkan intervensi militer.